kembali lagi tadi yang disampaikan ini kan, bahwa kita tidak bisa membatasi nih orang yang mau melapor. Sama juga dengan di tindak pidana biasa ya sama. Orang mau melapor kita tidak bisa batasi. Cuman yang dilaporkan ini terpenuhi tidak. Nah itulah jadi kajian di Sentra Gakumdu untuk kita lakukan pengkajian terpenuhi atau tidaknya, atau maksudnya bisa ditingkatkan atau tidak ke proses penyidikan dan penuntutan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isek kabar takah. Selamat datang di podcast Adopsi Ada Obrolan Seputar Demokrasi, ruang bincang milik Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara yang membahas isu-isu demokrasi sekitar pemilu dan pilkada. Ya, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema refleksi pemilu dan pilkada dari segi kacamata Gakumdu. Ya, pemilu dan pilkada bukan hanya sebagai alat demokrasi ya. Lebih dari itu, ia adalah barometer sebuah kedewasaan politik dan hukum kita. Nah, dalam proses ini tentu muncul berbagai tantangan, dinamika, bahkan sampai pelanggaran yang harus diselesaikan. Dalam konteks pelanggaran pidana, Sentra Gakumdu atau penegakan hukum terpadu berperan sangat strategis, di mana sebuah forum kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan dugaan tindak pidana pemilu maupun pilkada. Ya, kali ini kita telah kedatangan Brigpol Ari Awan Jasman dan Brigpol Gofar Asori. Ya. Beliau adalah bagian dari anggota Sentra Gakumdu selama pilkada dan pemilu tahun 2024 yang lalu. Ya, kita akan kupas dan bahas bersama beliau. Selamat datang Bapak Jasman dan Bapak Gofar ya. Kayaknya enak manggilnya Bang aja ya. Betul, ketuaan ini kalau ketuaan betul. Kalau Bapak ya. Gimana kabar ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, kita lebih sering ketemu saat ada tahapan kemarin. Hampir setiap hari ketemu. Ya kan? Berkantor di sini. Ya, berkantor di sini sudah. Oke, baik, kita mulai Pak. Bang. Ya, menurut Abang Ari dan Bang Gopar ini, sejauh mana sih peran strategis Gakumdu dalam menjaga integritas pemilu kemarin gitu loh? Dan pilkada lah. Kan mungkin kalau pemilu sudah gak jauh, jadi pilkada aja yang diikat nih, yang baru kita lakukan di bulan November kemarin. Gimana peran Gakumdu itu? Baik, terima kasih Bang untuk waktu yang telah diberikan ke kami. Yang pertama juga kami ucapkan terima kasih atas undangan kami bisa hadir di sini yang kami anggap ya acara yang luar biasa lah untuk refleksi kepada masyarakat kan. Ya, terkait peran strategis dari Sentra Gakumdu sendiri tidak lepas dari kegiatan Bawaslu, di mana setiap tahapan memang pada saat pemilu ataupun pemilihan kemarin itu kan setiap tahapan teman-teman di Bawaslu ini kami anggap ya sangat aktif lah dalam setiap tahapan, hadir selalu. Begitu ada sesuatu yang ditemukan di lapangan, koordinasi. Sentra Gakumdu juga antara dari 3 pilar yang ada dalam Sentra Gakumdu ini, komunikasi kita bagus. Jadi peran yang kita lakukan itu ya begitu ada permasalahan cepat kita selesaikan. Artinya peran strategis yang ada ya setiap tahapan Bawaslu Gakumdu hadir. Gakumdu hadir ya. Siap selalu pokoknya. Siap selalu pokoknya. 24 jam. Ya. Itu juga sudah terbukti kemarin. Jadi memang hampir setiap hari ada personel Gakumdu yang berkantor, sudah pindah kantor kita Bang, pindah kantor di sini. Pindah kantor di sini ya kan. Nah,
Mungkin juga publik ini kan ini bang apa namanya kurang paham juga lah terkait apa ya alur penanganannya gitu lah kalau tindak pidana. Kan beda ya kan kalau administrasi apa namanya dan sebagainya. Tapi kalau Gakumdu kan memang khusus untuk tindak pidana nih. Nggak bisa tolong jelaskan nggak gimana alur penanganan pelanggarannya? Jadi kalau ini Bang, kalau untuk alur penanganan secara umum aja nih. Yang mulai laporan sampai ke artinya setelah ada laporan, ya. Setelah ada laporan baik untuk laporan dari masyarakat ke Bawaslu, di Bawaslu kemudian diregister. Adapun dari setelah diregister itu dilakukan klarifikasi atau kajian dari teman dari Bawaslu kan, apakah ini nanti masuk ke dalam dugaan apa sih sengketa ya apa unsur tindak pidana atau tidak? Ada tindak pidananya atau tidak? Kalau itu pada saat kita rapat di sentra Gakumdu ini kan melibatkan kepolisian, kejaksaan dan teman Bawaslu sendiri kan. Ya. Kalau itu masuk ke tindak pidana, kemudian kita terbitkan namanya laporan polisi. Laporan polisi yang merupakan menggunakan undang-undang tindak pidana pemilihan atau tindak pidana pemilu. Setelah kita lakukan terbitan laporan polisi, kemudian kita lakukan namanya pemberkasan, proses penyidikan. Proses penyidikan ini kan sudah menjadi kewenangan di kepolisian. Ya. Tapi tidak terlepas daripada bantuan dari teman-teman dari Bawaslu juga dan juga dari koordinasi dengan kejaksaan. Dalam waktu yang sudah ditentukan, proses penyidikan berjalan, penetapan tersangka, kemudian berkas perkara kita kirim kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini kita juga selalu berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum selama proses penyidikan ini. Setelah kita dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dinyatakan bahwa berkas perkara kita lengkap, siap untuk dilakukan pembuktian atau persidangan di pengadilan negeri. Kemudian dalam proses persidangan juga ya kita tetap berkoordinasi antara tiga sektor tadi, dari Bawaslu, kepolisian dan jaksa penuntut umum. Cuman dalam proses penuntutan kan yang berwenang itu kan dari JPU lagi nih, jaksanya sampai nanti vonis. Betul. Mungkin secara umumnya gitu sih. Ya meskipun ini ya apa undang-undang pemilu pilkada ini kan ya dikatakan lex spesialis ya. Betul. Tapi tetap dalam penyidikannya pun juga tetap melibatkan kepolisian. Kan, gitu. Karena itu yang ada apa lembaga yang berwenang adalah memang kepolisian. Kan begitu. Untuk di pemilu kada yang lalu di tahun 2024 ada nggak sih tantangan yang udah dilewati Gakumdu tuh dalam menangani pelanggaran kemarin? Mungkin ada tantangan tersendiri di tahun 2024 ya. Ada tantangan tersendiri ya. Setelah sama-sama kita saksikan, sama-sama kita proses bersama terkait dengan penanganan kita terkait netralitas ASN. Oh ASN ya. Betul. Yang mana terhadap ASN tersebut terlibat di dalam politik. Nah, kemudian kita laksanakan penyidikan sampai dengan tahap kita limpahkan ke kejaksaan sampai dengan di pengadilan. Dan alhamdulillah kemarin sama-sama kita ketahui terkait vonisnya inkrah dan ditetapkan bersalah, dinyatakan bersalah. Mungkin tambahan sedikit sih kalau untuk tantangan ini Bang. Kalau saya pribadi nih, saya kan juga bisa dibilang baru juga lah di dunia Gakumdu. Memang tantangan tersendiri di proses tindak pidana pemilu ataupun pemilihan ini itu waktu yang sangat singkat. Waktu penanganan pelanggarannya. Proses penyidikan kita nih, dari proses laporan kan singkat banget. Benar. Proses laporan, proses penyidikan, singkat banget. Setelah itu susah menghadirkan saksi. Ya, salah satunya itu. Sampai yang kemarin kan kita jemput tuh saksi. Betul. Mau itu proses penyidikan kita susahan, sampai pada sidang susah juga. Itu kita rumah sampai kita tungguin. Betul. Karena kan untuk pembuktian kan ya wajib ya. Padahal saksi pelapor tuh. Nah itulah bentuk-bentuk ya tantangan-tantangan yang memang ada dan harus kita selesaikan. Betul. Mungkin itu tantangan-tantangan kita. Ya karena memang sudah dibatasi oleh aturan. Aturan ya kan bahwasanya
apa batas penanganan pelanggaran pidana sekian, ya kan? Memberikan kepastian hukum nih Iya. ada waktu yang sangat yang menurut kami sangat singkat sekali. Betul sekali, di mana juga di situ kita harus apa klarifikasi, menilai alat bukti bahkan kan begitu. Menentukan pidana atau bukan kan Menentukan pidana atau sangat bukan. terbatas. Cuman ya itu tadi dengan keterbatasan waktu, dengan adanya kekompakan dari tim ya semua bisa kita selesaikan. Tidak mematahkan semangat kita semua Sentra Gakumdu ini. Luar biasanya untuk di Kalimantan Timur ya kan, Penajam satu-satunya yang ada pidana itu. Betul. Yang kita kan alhamdulillah sampai inkrah menyatakan Bahkan sampai banding menguatkan putusan yang pertama juga kan gitu. Luar biasa. Di Penajam ini memang setiap agenda pemilu pilkada kayaknya selalu ada pidana. Selalu ada ya? Selalu ada ya kan, pilkada yang pemilu kemarin nggak ada. Ada kan ya? Ya. Ada. Nah, ada. Kemudian Ya kan, yang lalu juga ada. Inkrah juga tuh ya. Inkrah juga. Yang ini pilkada yang tahun 2024 inkrah juga. Satu-satunya di Kaltim. Oke, baik. Nah, ketika pilkada 2024 kemarin kan ini Bang, kan sempat ada pelanggaran ASN tadi yang disebutkan, yang mana Gakumdu kan melakukan konferensi pers ya. Nah, sedangkan di sisi lain juga terlapor ini kan memiliki profesi yang cukup krusial ini. Itu gimana memandangnya, Bang? Kalau dari sisi kami sih memandangnya sangat disayangkan Bang. Karena kita ketahui bersama ASN ini bisa dibilang pelayan terhadap masyarakat juga. Dan di sisi pemerintah daerah sendiri pun sudah melakukan memberikan himbauan ya, kepada para ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis. Dan kita sayangkan sekali ya salah satu ASN yang ada di Kabupaten PPU ya terlibat dalam kegiatan. Kita nyatakan terlibat karena memang terbukti kan dia terlibat dalam kegiatan pada saat itu tahapan kampanye dia ikut dan aktif di dalam itu. Ya, jadi kalau menurut tanggapan kita ya sangat disayangkan karena posisi dia ini juga salah satu pelayan masyarakat dan memang jenjang karir dia masih sangat baik, panjang masih karirnya. Tapi ya harapan kita sih dengan adanya proses hukum ini yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan ya mudah-mudahan karirnya tetap baik-baik saja kan, karena juga sudah menjalani hukuman juga kan. Iya benar. Itu ASN pembelajaran ke depannya. Iya. Juga menjadi pembelajaran kepada ASN lain. Yang lain. Ya, bahwasanya memang jangan latah ya maksudnya. Ya, aturannya memang sudah seperti itu. Jangan genit gitu loh. Biasanya kan genit mereka itu. Ya kan, mencoba dekat-dekat. Nah, ya kan kedapat sudah, ya kan begitu. Nah ini Bang, saat tahapan yang lalu kan juga ada beberapa laporan ya, yang dianggap sebagai tindak pidana gitu ya. Ada deliknya dugaan tindak pidana. Namun kan tidak bisa ditindaklanjutin tuh. Ada kendala yang berkaitan dengan masalah ini, syarat formil dan materialnya. Dan publik kadang-kadang ngerasa kalau tidak ditindaklanjutin, ini kayak gimana ya, kurang puas mereka, kayak kok nggak ditindaklanjuti, mandek nih laporan. Nah kan begitu. Nah bisa dijelaskan Bang, kira-kira gimana soal itu? Terkait dengan pelaporan masyarakat yang sudah masuk ini, seperti tadi sudah dijelaskan, kita tindak lanjuti, kemudian kita lakukan kajian terkait dengan formil dan materialnya. Nah, manakala terkait dengan unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka kita harus wajib memberikan kepastian hukum. Apakah terkait perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Manakala terkait dengan pelaporan masyarakat ini yang
tidak puas, ya kita tidak bisa membatasi. Tidak bisa membatasi, Karena kita juga diberi wewenang merujuk kepada aturan yang telah diberikan. Jadi seperti itu. Kan biasanya masyarakat tuh ngelapor, tapi entah formilnya atau materialnya itu kadang-kadang mereka tidak lengkapi. Kadang-kadang kita minta bukti atau apa, nggak bisa juga mereka ini, nggak bisa diberikan bilangnya. Kadang hanya mendengar aja. Ya benar. Atau sudah lapor habis itu nggak bisa dihubungin. Ya, pasti kan harusnya kita kepastian hukumnya harus jelas ya. Kembali lagi tadi dengan waktu yang sangat singkat. Betul. Harus cepat kita ini kan. Kembali kepada kalau di sisi kepolisian kan penegakan hukum berdasarkan kepastian hukumnya itu kan kembali. Terpenuhi atau tidaknya tindak pidana, kalau tidak terpenuhi hentikan, terpenuhi kita proses penyidikan. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Siap. Ya silakan. Waduh. Nah, ini ngobrolnya lebih asik lagi. Ngobrol lebih asik ini kalau ada kopi begini. Betul. Nah, silakan bang. Nah, kita seruput dulu kayaknya ini bang kopinya, ya biar lebih asik ini kita ngobrol ini. Oke baik bang. Gakumdu ini kan ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, ada nggak triknya ini supaya apa ya sinergitas antar lembaga ini selalu ada, tetap ada gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi contohnya akan begitu, atau beda pemahaman kan biasanya begitu. Nah ini ada triknya nggak bang? Kalau untuk trik-trik sendiri sih ya paling kalau seperti yang kemarin kita lakukan ya, ini sih sering ngumpul bareng, ngopi sama-sama ya kan, untuk membangun chemistry ini yang utama nih ya kan. Betul. Nah, kalau untuk berbeda pemahaman ya wajar ya. Apalagi dalam sisi pandangan satu permasalahan kan, pasti nggak semua orang sama pandangannya. Cuman itulah kita disatukan dalam satu sentra Gakumdu untuk menerbitkan satu pemahaman. Nggak boleh lebih dari 2 pemahaman lagi, makanya kita ada namanya di rapat sentra Gakumdu kan. Betul. Untuk menyamakan persepsi tadi. Sepakat atau tidak, contoh ada permasalahan, sepakat atau tidak untuk diproses ke tingkatkan ke penyidikan. Nah itu tadi, kalau kita masih berbeda pemahaman, ya kita cari solusinya, cari unsur bagaimana supaya pemahaman ini sama, bisa satu perkara, mau dilanjutkan atau diberhentikan. Kalau untuk trik-trik khusus ya, itu aja sih, sering ngumpul bareng ya. Pasti kayak gitu ya, ngopi-ngopi dan ini komunikasi benar. Ya memang pemahaman ini juga ya betul dibilang tadi sama Bang Jasman, satu pasal yang sama bahkan bisa berbeda tafsirnya. Ya kan gitu, pelakunya yang harus gimana definisinya, ya kan peristiwanya gimana. Dari perbedaan tadi lah kita muncul lagi nanti apa sih unsur-unsur yang harus kita penuhi. Dengan perbedaan tadi akan lebih sempurna lagi nanti proses hukum. Luar biasa. Tapi memang jika di mana Gakumdu ini memang ini bang apa mengasihkan lah saya pikir ya. Itu kita bisa ketemu dengan apa ya teman-teman dari berbagai lembaga ya, maksudnya juga salah satunya Kejaksaan tadi gitu, yang biasanya yang nggak pernah ada dalam satu agenda yang sama nih gitu ya kan, kita ketemu ya kan, berkantor bareng bahkan sampai bosan ini aja orangnya kan. Nah ini bang apa namanya, ada beberapa kekhawatiran di masyarakat ya, salah satunya itu bahwasanya gini, dengan adanya laporan pelanggaran ya gitu, apalagi pidana gitu kan, ini dijadikan sebagai alat paslon ya kan, atau tim kampanye kepada lawan politiknya. Nah gitu, nah ada beberapa pendapat di masyarakat yang demikian. Nah bagaimana Gakumdu menyikapi bahwasanya bukan seperti itu gitu? Jadi gini sih, kalau menurut pandangan kami kembali kepada masing-masing paslon sih. Kepada masing-masing paslon. Kalau tidak ingin dijatuhkan kan jangan membuat pelanggaran. Ya kan, jangan membuat pelanggaran. Apa yang mau dilaporkan kalau nggak ada pelanggaran? Ada pelanggaran yang dilakukan. Ya kan?
ataupun kalau memang ada pelanggaran yang dilaporkan, memang aturannya seperti itu sudah diatur. Kalau kita bilang untuk menjatuhkan lawan politik, saya rasa enggak sih. Dan kita juga pun di Gakumdu kan ya profesional. Kalau memang itu tidak memenuhi unsur untuk melakukan tindak pidana, ya kita hentikan. Tidak berarti wah salah satu paslon kita mendukung ini harus dipidanakan di paslon ini. Ya kan saya rasa nggak seperti itu sih, karena kita di Gakumdu juga profesional, yang mana memang betul-betul tugas kita, aturannya sudah ada, ya aturan itulah yang kita jalankan. Jadi tidak ada kegiatan dari Gakumdu ini yang berpihak untuk menjatuhkan atau mendukung salah satu dari pasangan calon. Ya, atau dijadikan alat gitu kan biasanya kan ada aja itu masyarakat itu sering buat laporan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ya, kan? Berarti mungkin memang ada beberapa pelanggaran yang dilakukan sama paslonnya dia kan. Nah, ataukah memang masyarakat mencari-cari, kalaupun dia cari-cari kan kalau nggak ada celah untuk dilaporkan kan nggak bisa juga. Ya nggak bisa juga, meskipun ada dia bawa laporan. Ya kan ternyata setelah dilakukan kajian tadi, tidak terpenuhi. Ya tidak, ini kurang saksi, kurang bukti kan juga nggak bisa juga kata tindak lanjuti. Benar. Itulah namanya di masyarakat, apalagi dalam konteks pidana kan. Kembali lagi tadi yang disampaikan ini kan, bahwa kita tidak bisa membatasi nih orang yang mau melapor. Iya. Sama juga dengan di tindak pidana biasa ya sama. Orang mau melapor kita tidak bisa batasi. Cuman yang dilaporkan ini terpenuhi tidak. Ya. Nah itulah jadi kajian di Sentra Gakumdu untuk kita lakukan pengkajian terpenuhi atau tidaknya, atau maksudnya bisa ditingkatkan atau tidak ke proses penyidikan dan penuntutan nanti. Nah, tidak berarti orang laporan si paslon A melaporkan si paslon B, sehingga kita udah biar paslon B ini kalah kita kan nggak seperti itu sih. Kita tetap kembali tadi profesional ya. Nah, kembali ke pekerjaan kita seperti itu, aturannya sudah ada, itu yang kita jalankan. Itu. Oke Bang, ini yang terakhir nih. Nah, selama di Gakumdu nih, apa harapannya untuk penegakan hukum pemilu ke depan supaya lebih berkeadilan? Bang Gopar mungkin? Ya, kalau harapan kita bersama harus menjaga kondusivitas, tidak ada pelanggaran. Nah, kemudian jadi tidak harus ada yang dipidanakan. Tidak harus ada yang dipidanakan ya. Kalau ini sih lebih juga ke masyarakat, karena ada namanya Badan Pengawasan Pemilu kan, begitu mendapatkan atau mengetahui adanya pelanggaran, ya masyarakat aktiflah untuk melaporkan. Dan orang yang mengetahui ini jangan takut-takutlah untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi, karena untuk tegaknya demokrasi kan. Dan untuk Bawaslu sendiri tetap kembali kepada apa namanya ini motonya nih. Iya, cegah, awasi, tindak ya. Awasi, tindak. Kalau bisa jangan ada penindakan. Ya kan, jadi berjalan dengan lancar, tidak ada lagi pelanggaran ataupun pidana yang seperti di 2024. Jadi hanya sampai cegah, awasi, berarti kan tidak ada penindakan. Ya walaupun nanti Sentra Gakumdu kalau di kepolisian nggak ada kerjaannya, tapi itulah berarti demokrasi berjalan dengan baik-baik. Dengan baik ya kan, nggak ada pelanggaran gitu. Khususnya pidana sih memang. Ya gimana ya? Berapa kali juga tahapan pilkada pemilu selalu ada pidana. Meskipun kalau kayak di pemilu ada laporan pidana yang nggak naik kan, kemarin itu ada. Pilkada naik pasti. Jadi kayak apa ya? Memang langganan maksudnya ini. Iya, keramat memang kayaknya. Oke, sahabat Bawaslu, itulah tadi pembahasan kita, bahwasanya kita lebih memahami bagaimana kerja-kerja Gakumdu bukan hanya soal menindak pelanggaran juga, gitu, tetapi juga bagian untuk menjaga kualitas demokrasi dan keadilan dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Gopar dan Bang Jasman yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi hari ini ya Bang ya. Next time kita ketemu lagi. Kopi-kopi tetap. Kopi-kopi tetap wajib. Wajib ya.
Baik sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk pantengin terus podcast Adopsi karena masih banyak episode yang menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.